yang Maha Kuasa, yang telah memberikan This call is now kenikmatan being yang tak recorded. terhingga kepada kita, sehingga kita semua kaum muslimin muslimat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hingga detik ini kita masih tekun, masih istiqomah menjalani syariat agama Islam. Selanjutnya mohon izin saya mewakili dari pimpinan daerah Aisyah Bojonegoro. Sebetulnya Ibu Ketua, Ibu Siti Nurhayati, namun beliaunya ada undur, dan beberapa hari yang lalu beliau sedang berduka, yaitu Ayahanda Bapak Haji Moh Ihsan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau Bapak Haji Moh Ihsan husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Tak lupa kami sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada relawan TIK Kabupaten Bojonegoro. Memang para pemuda-pemuda ini dibutuhkan masa kini zaman now, ya, di mana dakwah tidak seperti dulu lagi, mungkin hanya bertatap muka dengan audiens, kemudian mungkin dengan ceramah dan sebagainya. Namun saat ini alangkah besar jasanya para relawan ini untuk memfasilitasi para mubalik-mubalighot seperti saat ini. Inilah yang diharapkan pemuda, harapan bangsa, harapan agama, tidak hanya berdakwah, tidak hanya menyampaikan sesuatu lisan ataupun menulis buku ataupun berceramah, namun ini dengan keahlian tertentu yang orang lain tidak bisa. Pada zaman Rasulullah memang dibutuhkan juga generasi muda harapan bangsa, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau patut kita atungi jempol, beliau menjadi suri teladan para pemuda saat ini. Beliaulah yang berbaring tidur di tempat tidur Rasulullah saat kafir Quraisy sedang mengepung rumahnya. Namun semua kafir Quraisy itu kecele karena Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya tercinta Abu Bakar telah pergi meninggalkan. Yang ada di tempat tidur adalah pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah para pemuda juga dikatakan, diriwayatkan bahwa pada zaman dahulu diceritakan ahli gua, yang dimana para anak-anak pembesar-pembesar waktu itu sedang mengadakan pesta pora, minum arak, menyembelih babi dan sebagainya. Maka ada pemuda-pemuda itu yang menjauh. Beliau mendapat hidayah. Ada satu pemuda di bawah pohon gitu. Kemudian datang lagi satu pemuda. Pemuda diam saja. Kemudian datang lagi pemuda yang satu. Kemudian bertemulah 3 pemuda. Datang lagi 4 pemuda, 5 pemuda, hingga 7 pemuda. Dia menjauh, tidak mau pada kerumunan orang-orang yang berpesta pora, menyembah yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diam semua, maka para pemuda itu saling bersapa. Setelah berdiam diri, dia bertanya kepada satu dan yang lain, "Wahai saudaraku, untuk apa kalian di sini kok tidak ikut berpesta pora?" "Oh, saya tidak nyaman di hati. Wong berhala kok disembah. Minum-minuman keras, terus binatang-binatang yang tidak layak dimakan itu dibuat pesta pora. Saya tidak nyaman."
dan saya hanya takut karena Allah. Begitu juga pemuda yang lain. Kemudian para pemuda itu dicari orang tuanya yang semua para pembesar. Wahai anak-anak muda, kenapa kalian kok malah menjauh? Di sini waktunya pesta pora. Itu para pemuda tidak mau. Kalau tidak mau, orang tuanya bilang begitu, ke sini pakaianmu yang pakaian pembesar-pembesar, cepatlah. Kalau kalian sudah tidak mau lagi berpesta di sini, kalau sudah tidak mau menjadi anak-anak saya. Para pemuda-pemuda itu kemudian lebih memilih untuk menjauh dan dia terus berjalan yang tidak tentu sehingga mereka bertemu dengan gua. Bersembunyilah ia di sana. Itu adalah sekedar kisah para pemuda dan menjadi contoh teladan pemuda saat ini. Kemudian di gua itu Allah menyelamatkan dengan cara yaitu ditidurkan selama kurang lebih 309 tahun. Yang di situ diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 10, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Kemudian disambung ayat 11, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Para ulama, para tafsir kira-kira ahli gua tidur di gua itu adalah 309 tahun. Dan sekarang memang dibutuhkan pemuda seperti Kak Sela dan teman-temannya relawan IT saat ini. Tidak berjuang memanggul senjata, tidak ceramah, dan tidak menyampaikan agama, namun memfasilitasi atau adanya informasi-informasi atau saat ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saat ini saya akan memberikan judul yaitu Ta'awun Sosial di bulan Ramadan. Memang saat ini adalah puasa yang indah, bulan Ramadan yang penuh tantangan, di mana orang Jawa menyebut pakebluk. COVID-19 telah melanda Indonesia, telah melanda Pulau Jawa, telah melanda Bojonegoro, bahkan kita semua menunduk, memohon kepada Allah, berzikir dengan menerima kenyataan ini sambil ikhtiar, di mana ikhtiar ini sudah seringkali dilaksanakan baik itu secara individu maupun kelompok maupun organisasi-organisasi yang semuanya mengharapkan semoga COVID-19 ini cepat dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ta'awun yang diartikan dalam tolong menolong ini tertera dalam surat Al-Ma'un juga bisa, juga terdapat pula dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar atau langsung saja ya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Kemudian tersurat dalam surat Al-Ahzab ayat 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yufsrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Yang artinya, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Hadis menyebutkan juga al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsi wa karihta ayat li'a alaihin nas. Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa ialah apa saja yang terdetik dalam hati, sedang kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sunan. Para sahabat, para teman, para handai tolan, para saudaraku semua yang dirahmati Allah, perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Quran. Karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja, baik yang kecil maupun yang besar, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Juga dalam melakukan setiap perbuatan takwa, dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya mengancam keselamatan mereka. Saat seperti ini, kita umat Islam sungguh dihadapkan dengan masalah yang luar biasa, yang butuh penanganan baik individu maupun kelompok. Kami semua mengambil peran, misalnya sekecil apapun, dengan taat menggunakan masker, taat selalu menggunakan sanitizer, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan air bersih, selalu mengingatkan kepada saudara-saudara untuk menggunakannya. Apabila ada di sebuah musola tempat ibadah yang terus atau yang masih dilaksanakan, kita membantu memberi jarak atau memberi tanda, misalkan dengan tanda dengan laban, dengan disilang dan sebagainya. Jarak ini misalnya 2 meter. Mengingatkan kepada sanak keluarga untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini dengan cara makan dan minum yang sehat dalam pemasakannya, dalam penyimpanannya, agar kita dalam ketahanan diri sehat walafiat. Apalagi saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, butuh stamina yang tinggi. Kemudian dengan teman-teman yang lain, dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang sedang dilanda kekurangan karena memang serba sulit. Misalkan bagi mereka yang bekerja atau berjualan di pasar, sedangkan akses untuk pergi ke sana dibatasi, bahkan ada 1-2 pasar yang ditutup, atau yang ada yang buka itu pun dibatasi jamnya. Berarti akses untuk berjualan, kesempatan untuk mendapatkan pendapatan juga berkurang. Begitu juga sekolah-sekolah sekarang sudah at home, bekerja banyak yang at home, para karyawan juga at home, bahkan diberhentikan. Jadi untuk pendapatan selama ini juga menurun, bahkan tidak ada.
Itu semua adalah menunggu atau mengharapkan uluran kita. Secara pribadi, secara individu, tengoklah tetangga ke kanan, 2-3 tetangga. Tengoklah ke kiri tetangga kita, 2-3 ke tetangga. Tengoklah tetangga di depan kita, 2-3 tetangga. Kemudian tengoklah tetangga kita di belakang kita, 2-3 tetangga. Dimulai dari diri sendiri. Sisihkan makanan, sisihkan asupan minuman yang kita minum, yang kita makan secara bergantian. Misalkan sehari 2 orang atau sehari 3 orang. Itu sudah sedikit dapat membantu. Itu pula yang dilakukan tetangga kita yang berkecukupan. Kalau semua melaksanakan itu, satu rumah, satu keluarga, satu lingkungan, satu dasawisma, satu RT, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, dan seterusnya. Insya Allah, perbuatan yang kecil yang kelihatannya remeh, peduli pada tetangga itu akan membantu kita yang berkekurangan. Itulah cara-cara berbagi yang dengan cara sederhana. Adapun meningkat, kalau ingin membantu lagi, bantulah yang saat ini memang dibutuhkan, yaitu bahan pokok, bahan makanan pokok. Beras, gula, minyak, kecap, dan seterusnya. Secara individu dan pribadi ataupun kelompok. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Selain apa yang tersurat dalam Al-Quran tadi, yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah tadi, tolong menolong memang saat ini sangat dibutuhkan, apalagi di bulan Ramadan, di mana pahala semua dilipat gandakan. Yang diperintahkan oleh Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'as sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Kemudian masing-masing bulir menumbuhkan 7 bulir, di mana masing-masing bulir tadi akan tumbuh menghasilkan 100 biji. Dengan demikian Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Sekarang juga banyak info-info tentang banyaknya pengemis, tentang banyaknya para pengangguran, banyaknya orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Tidak sedikit. Rasulullah sebagai suri toladan yang tetap kita patuhi saat ini. Beliau adalah orang yang paling tolong-menolong kepada siapapun, terutama pada orang-orang yang membutuhkan dan orang melarat. Pada zaman dahulu memang ada seorang pengemis buta yang dilaksanakan Rasulullah saat itu. Yang pengemis buta itu dia berada atau mangkal, dia mangkal di sudut kota, di pintu gerbang di sudut kota Madinah. Ya. Orang buta tadi setiap hari mengolok-olok kepada Nabi.
Kalau ada orang mendekat, maka orang itu diberitahu, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu adalah penipu. Muhammad itu adalah penyihir. Jangan dekati." Padahal yang dikatakan itu antara lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad waktu itu sedang membawa makanan. Setelah salam, beliau Nabi Muhammad mohon izin kepada si buta tadi untuk menyuapi. Maka Nabi Muhammad menyuapilah dengan lembut, dengan kasih sayang, sampai dengan si buta tadi tidak merasakan lapar. Pada suatu hari, Abu Bakar, sahabat Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada putrinya Aisyah, "Hendo Aisyah, nggih Bapak," kira-kira begitu ya, "apa yang dilakukan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suamimu, sewaktu masih hidup? Kalau kewajiban dan sunnah itu saya kok merasa sudah saya laksanakan. Apakah ada yang belum saya lakukan?" Ya. Nah, itu ada Bapak, ada Abi, yaitu perbuatannya atau kebiasaannya menjumpai si miskin peminta yang di sudut kota Madinah. Kemudian Abu Bakar, apa itu yang belum saya laksanakan? Iya, itu ayah yang belum ayah laksanakan. Karena saya yakin bahwa ayahanda Hola, pai, from Colombia, pai. From Colombia, pai. melaksanakan apa Super Colombian, pai. dilaksanakan Rasul, dari baik wajib maupun sunnahnya sudah ayahanda laksanakan. Excelência, pai. Que pasa, pai? Kemudian apa yang dilaksanakan Why umat? are you Dia ingin sekali melaksanakan apa-apa yang belum dilaksanakannya. Menyiapkan makanan dan menuju di pintu kota Madinah. Sepam. Datanglah Umar di sudut kota itu. Setelah salam, Abu Bakar duduk dan izin untuk menyuapnya. Namun di luar dugaan, pengemis tadi murka dan membentak-bentak, "Siapakah kamu?" Terus kemudian Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang biasa yang biasa menyuapimu." "Bukan, engkau bukan orang biasa mendatangiku," teriak si pengemis lagi. "Jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak susah aku mengunyahnya. Karena yang kemarin memberi makan aku itu adalah yang disuapkan ke saya itu makanan yang sudah dilumatkan. Jadi saya tidak susah untuk mengunyahnya." Barulah kemudian dia menyuapi dengan itu, kata pengemis, sambil raut muka yang kecut, sambil nyakrut begitu. Pengemis itu tetap mendam kesedihan. Abu Bakar tidak kuasa menahan derayan air matanya. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Saya adalah Abu Bakar. Orang mulia itu sekarang sudah dipanggil Allah Azza wa Jalla." Sontak mendengar penjelasan dari Abu Bakar itu, menangislah sejadi-jadinya pengemis itu. Seketika terkejut, dia menangis sekeras-kerasnya. Setelah tenang, maka Abu Bakar menjelaskan,
Dan orang itu bertanya, benarkah demikian? Yang menyuapi aku kemarin sudah meninggal? Iya, jawab Abu Bakar. Selama ini aku selalu menjelek-jelekkan, selalu menghina beliau. Sekarang beliau sudah tidak ada. Aku marah, aku menghinanya, dia juga diam. Dia padahal setiap hari datang kepadaku dengan membawa makanan. Dia adalah orang yang mulia. Pengemis itu memuji Nabi Muhammad. Maka di hadapan Abu Bakar, beliau minta dibimbing untuk diislamkan dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kedua pengemis dan sang khalifah Abu Bakar, karena pada waktu itu sudah dinobatkan menjadi khalifah, berpelukan. Itulah tolong menolong yang dicontohkan oleh Rasulullah baginda kita. Bukan saja seperti yang diceritakan anak-anak muda sekarang, kisah kasihnya kepada Aisyah, tapi masih banyak contoh-contoh lain yang perlu diteladani saat ini. Terus terang, kami salut kepada relawan yang saat ini sedang memfasilitasi. Alangkah bergunanya, alangkah bermanfaatnya ilmu yang dia amalkan. Ini adalah merupakan amalan dakwah bil hal, dengan perbuatan. Bukan saja dakwah itu bil lisan, bukan saja dakwah itu bil kitabah, tetapi juga bil hal. Karena saya adalah mewakili pimpinan daerah Aisyah Bojonegoro, di mana ta'awun sosial ini bisa dilaksanakan secara individu, juga dilaksanakan secara berkelompok, secara organisasi. Yang dalam hal ini gerakan besar sedang dilaksanakan para perkumpulan atau organisasi Muhammadiyah Aisyah. Dalam hal ini menjadi satu padu di desa-desa, di cabang-cabang seluruh di Kabupaten Bojonegoro, di 28 kecamatan telah dibentuk MCCC, di mana MCCC ini yang singkatan dari Muhammadiyah Center Command COVID, Peduli COVID, di mana gerakan itu adalah menghimpun dana untuk ditujukan kepada para dermawan muslimin muslimat, juga boleh dari yang lain simpatisan. Yang dihimpun adalah infak peduli COVID, yang kedua adalah menghimpun zakat fitrah, dan yang ketiga adalah ZIS, yang di dalamnya ada zakat, infak, dan sedekah, yang di dalamnya ada zakat mal dan sebagainya. Semuanya bersatu padu, bergandeng tangan untuk bagaimana dapatnya menghimpun dana atau beras, sembako dan sebagainya itu sebanyak-banyaknya. Atau dengan target saat ini akan menyampaikan atau akan mendapatkan 10.000 lebih paket yang nantinya akan ditasarufkan insya Allah tanggal 13 sampai dengan 15 Mei 2020. Para muslimin muslimat, saudara-saudaraku semua yang berbahagia, tidak ada gadai yang tak retak. Apa yang kami sampaikan mungkin cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Mari kita berdoa semoga puasa di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kami doakan semua para dermawan yang telah
menghimpun dana untuk kepentingan sosial, untuk berta'awun, untuk bertolong-menolong di jalan Allah, mendapat balasan dengan berlipat ganda. Mari nanti berbuka dengan air cawan dengan bunga selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh beliau, ibunda kita yang telah memberikan tausiah bagaimana pentingnya ta'awun ya dengan sesama, terutama di bulan berkah dan juga dibarengi dengan wabah ini ya. Baik pemirsa, demikian tadi bagaimana beliau menjelaskan panjang lebar bagaimana tadi di awal. Terima kasih juga yang sudah disampaikan kepada kami para relawan TK yang memang kami bukan ahli agama, tapi kami coba memberikan fasilitasi pada seluruh para mubaligh yang saat ini memang beliau-beliau ini sedang tidak boleh mengumpulkan jamaah, tapi jamaahnya sudah pada kangen semua untuk mendengarkan tausiah dari beliau. Dan alhamdulillah kami sudah mulai tanggal 25 April dan insya Allah nanti kita akan berakhir pada tanggal 22 Mei bulan ini full selama Ramadan, jamnya yang sama dan di channel yang sama. Kegiatan ini selain diliput di Google Meet ya, kami juga nanti direlay di Facebook yang merelay yang sudah izin ke kami, terutama sudah direlay di beberapa channel YouTube dan fanpage Facebook di teman-teman yang lain. Jadi hari ini sudah dibahas oleh beliau, Ibu Hajah Damimatin yang membahas tentang ta'awun. Jadi para jamaah yang pengen bertanya langsung, interaktif langsung dengan beliau, monggo ya. Bisa memanfaatkan di HP-nya Anda semua. Anda klik di gambar Anda dan di pojok bawah itu ada lambang mic. Kalau mic-nya masih disilang, itu artinya Anda belum boleh ngomong. Kalau Anda mau tanya, langsung klik gambar Anda di layar HP atau di laptop Anda klik, dan mic-nya Anda unmute dengan cara klik pada mic tersebut. Monggo kalau ada, silakan langsung interaktif dengan kami di sini, ya di rumah beliau di Ngumpak Dalam. Yang sore ini, alhamdulillah beliau juga sedang lepas tugas. Jadi beliau memang sudah mempersiapkan diri untuk para jamaah semua. Jadi monggo yang mau tanya atau yang mau tanya langsung melalui chat juga bisa ya. Kalau misalnya malu-malu ngomong langsung bisa melalui kolom chat pada aplikasi Anda. Silakan Anda ketik, Anda mau interaksi tentang apa, silakan Anda chat langsung seperti itu. Baik, sambil nunggu para pemirsa bertanya, kita interaktif dulu Bunda ya. Tak panggil Bunda, Ibu kita di ICA itu panggil Bunda aja. Yang semangat sekali. Bunda, kalau tadi ngomong tentang ta'awun Bunda ya, ada terakhir tadi jenengan ngomong tentang ta'awun secara apa ya, individu, ta'awun secara persyarikatan, dan ta'awun secara yang lain. Boleh jelaskan di Aisyah sendiri seperti apa Bunda yang telah dilakukan selama ini? Boleh, monggo. Terima kasih Kak Sila. Sesungguhnya di pimpinan daerah Aisyah Bojonegoro telah melakukan ta'awun sosial ini secara nasional. Jadi di Bojonegoro sudah menindaklanjuti, yaitu sudah dilaksanakan pada tanggal 22 April lalu, di mana pimpinan daerah Aisyah waktu itu sudah bisa memberikan santunan kepada para guru, para pegawai yang ada di sekolah jajaran Aisyah di TK Aisyah Bustanul Atfal Kabupaten Bojonegoro, di mana sudah memberikan sejumlah sekitar 350-an paket begitu, paket sembako kepada para guru, yang diutamakan yaitu guru-guru
yang belum PNS, kemudian guru-guru yang belum sertifikasi, kemudian para karyawan, para tukang sapu, para pelaksana tata usaha, sekolah-sekolah Aisyah yang dalam hal ini selain TK juga ada PAUD, ada Taman Pendidikan Al-Quran, ada pengasuh pada Taman Penitipan Anak Aisyah se-Kabupaten Bojonegoro. Pada tanggal 22 April lalu sudah dilaksanakan ke beberapa titik, yaitu di antara lain Ngadem di Bojonegoro, jadi Bojonegoro dan Bojonegoro, Kota Kalimantan dan kapasitas desa Bojonegoro, kemudian di Sukewaras, di Mburno, Kedung Ngadem itu titik-titiknya. Selain para pendidik yang kami sebutkan tadi, Kak Sela, juga kepada pasien TB dalam hal ini yang menyandang penyakit TBC. Jadi secara khusus diberi santunan pada tanggal 22 April. Itu yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang belum dilaksanakan atau yang sekarang dalam proses penghimpunan dana atau bahan pokok juga beras masih berlangsung hingga saat ini. Semua Muhammadiyah, Aisyah, para relawan, para kader, para dermawan, mulai dari RT, RW, dari ranting, cabang, terus menghimpun apa yang saya sebutkan tadi, yaitu yang dinamakan COVID, infak peduli COVID-19, kemudian zakat fitrah dan zakat infak pokok. Jadi ada 3 tadi yang sekarang masih berlangsung. Dengan harapan semuanya nanti terkumpul di Kabupaten Bojonegoro secara serentak. Pentasarufannya insya Allah tanggal 13 sampai 15 Mei 2020. Itu Kak Sela. Jadi ini kami mohon bagi teman-teman, bagi handai tolan yang belum bergabung di ranting atau di cabang, monggo bergabung, kesempatan kita mumpung masih ada. Karena ingat beberapa hari atau sebelum Ramadan kemarin banyak sekali saudara kita, handai tolan, sahabat kita yang tidak menanggung atau mengikuti Ramadan saat ini karena dipanggil Allah lebih dulu. Alangkah menyesalnya kalau misalkan yang ditinggalkan harta bendanya itu tidak digunakan sebaik-baiknya oleh ahli warisnya. Ini Pak Kak Sela, saya ingat teman saya Kak Sela ya. Jadi mempunyai anak waktu itu sakit begitu. Anaknya sakit, kemudian banyak sanak saudara, temannya, ayahnya kebetulan seorang pegawai ya, anaknya itu sakit keras begitu. Sama besuk dengan memberi uang kepada anaknya itu. Anaknya bilang kepada ibunya, "Wahai ibu," dia bilang begitu, "Iya nak, ada. Saya sekarang mempunyai uang banyak, tetapi apakah gunanya uang ini?" Dia bilang begitu sama mamanya. Setelah itu 2 hari kemudian anaknya tadi dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan pelajaran bagi kita, alangkah tidak ada gunanya uang pada orang yang sudah atau yang menjelang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak dibelanjakan di jalan Allah. Begitu Kak Sela. Oke. Sangat bermanfaat sekali. Jadi di Aisyah ini sudah melaksanakan gerakan tahun secara massal nih kayaknya tadi. Tanggal 22 ya Bunda ya? Yang sudah dilaksanakan. Tanggal 22. Itu kalau boleh tahu jumlah apa yang dibagikan kalau boleh tahu
berupa apa dan apa gitu? Karena ini merupakan program bersama, jadi Muhammadiyah, Aisyah, Aziz, ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan begitu. Jadi isinya itu juga ada tambahan-tambahan tertentu selain beras 5 kilo, terus minyak goreng, kecap sama mie instan Kak Sela. Jadi itu merupakan kebutuhan pokok yang kita butuhkan sehari-hari. Kalau orang desa bilang kalau wis ono berase wis ayem gitu Kak Sela ya. Kenapa dilaksanakan menjelang Ramadan? Karena diharapkan pada bulan Ramadan ini ada yang dimasak waktu berbuka, waktu sahur dan berbuka. Alangkah sedihnya dalam satu keluarga yang akan seorang ibu yang akan memasak, tetapi belum ada bahan mentah yang tersedia. Kira-kira begitu Kak Sela. Oke. Matur nuwun Bunda untuk Baliknya dan beberapa apa yang telah disampaikan. Dan teman-teman ya, saya ingatkan kembali yang ingin bertanya langsung silakan Anda klik unmute pada mic Anda. Caranya Anda klik foto Anda yang pakai HP ya. Dan di pojok bawah itu ada lambang mic yang tersilang merah. Nah, itu silakan Anda klik dan langsung interaktif sama beliau. Monggo. Ada yang mau bertanya? Atau yang nggak mau tanya melalui langsung boleh melalui chat ya. Chat di kolom chat itu silakan Anda boleh ketik chatnya dan Anda langsung bisa sampaikan pertanyaannya. Seperti itu. Monggo. Kalau ada, kita kasih kesempatan pada Anda yang mau bertanya langsung, silakan. Monggo dari sekian banyak jamaah yang sudah terkumpul sore ini, silakan. Yang mau bertanya, langsung di-unmute, kemudian sampaikan yang mau bertanya pada beliau. Monggo. Atau interaktif. Ini kayaknya Mbak Sivana atau Bunda Sivana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu dari mana? Oh alah. Iya Bunda. Kenal saya. Ini pakai HP-nya anak Kak Sela. Oh Bunda Kiki ya. Iya. Ya. Silakan Bunda mau sharing atau gimana tanya silakan. Enggak, ini yang artinya mohon maaf saya barusan join dan untuk penjelasan yang untuk ta'awun tanggal yang ta'awun punyanya MC3 itu termasuknya ya Bunda? MC3 itu. Ya Mbak Kiki ya. Ulangi Mbak Kiki. Untuk program ta'awun itu apa juga yang programnya MC3 itu? Oh ya Mbak Kiki, jadi program ta'awun itu termasuk di dalamnya termasuk MC3 atau MCCC. Jadi kita Aisyah sudah tergabung di dalamnya antara Muhammadiyah, Aisyah dan Lazismu atau ZIS itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Termasuk di dalamnya yang sudah dilaksanakan sinergi dengan program nasional Ta'awun Sosial Nasional yang dilaksanakan tanggal 22 April 2020 adalah termasuk ta'awun sosial tadi Mbak Kiki. Jadi sudah termasuk. Apa guru-gurunya ada yang sudah terima Mbak Kiki? Oh sudah. Enggak artinya iya, alhamdulillah. Ini kan yang kemarin gitu ini ada mohon maaf sebelumnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman gitu ya. Monggo Bunda. Kan artinya zakat itu kalau di kami itu kan kita mengumpulkan zakat fitrah dari orang tua yang kemudian kita setor ke MC3 seluruhnya begitu. Terus ada beberapa pertanyaan dari teman-teman itu kita ini kan artinya termasuk panitia yang ngumpulin zakat. Apa kita
boleh nggak gitu kita mengambil dari sebagian dari zakat itu gitu untuk guru-guru itu. Maksudnya yang mengambil Mbak Kiki itu dari pihak sekolah atau pribadi sebagai pengumpul ya? Sekolah kan mengumpulkan zakat fitri itu dari orang tua. Ya. Oke. Nah itu apakah boleh sebagian gitu sebagian dari zakat fitri itu kita berikan kepada guru kita gitu sebelum kita Oh, Ya, ya Mbak Kiki Ini- sudah. ini kan ada imbauan Bunda dari MC3 Muhammadiyah COVID-19 Comment Center itu untuk seluruh warga Muhammadiyah. Kemarin kan disuruh ada edaran tuh ngumpulin zakat fitrah. Nah, termasuk lembaga sekolah Muhammadiyah yang ngumpulin. Ya, betul. Pertanyaannya ketika zakat itu terkumpul, misalnya boleh nggak kita menyisihkan dari zakat terkumpul diserahkan pada yang berhak menerima dari pihak mungkin sekolah udah punya data semacam itu. Ya Sudah betul. Budi. Betul Kak Sela. Kemarin Mbak Kiki, kami koordinasi dengan Lazis, dengan insan Lazismu. Memang kejadian saat ini untuk menanggulangi kejadian luar biasa saat ini lain dari yang lain. Biasanya pihak-pihak sekolah memang menghimpun zakat fitrah itu dari sekolah dan kemudian dibagikan lagi ke sekolah lagi ya begitu. Namun saat ini beda lagi. Saat ini karena kejadian luar biasa dari program dan kegiatan MCCC itu berbeda dengan tahun yang lalu. Diharapkan saat ini semua dana, semua zakat fitrah yang diamanatkan kepada kita itu disetor semua ke daerah. Disetor ke daerah, kemudian nanti pada saatnya pentasarufan sekolah akan menerima lagi. Jadi jangan minta dulu Mbak, maksudnya jangan dibagikan dulu, menunggu waktunya. Kemarin kebetulan kami juga ikut mengepaki pengapakan. Apakah Mbak Kiki kemarin juga ikut ya, yang tepatnya di Takwa Bojonegoro? dari TKA Badua ikut. Jadi kemarin baru Temannya ya. Jadi kemarin dan hari ini yang tadi saya tidak ikut karena mempersiapkan ini dengan Kak Sila ya. Jadi begitu informasi yang kami terima ya, Bu Kiki. Terima kasih atas perjuangan panjenengan ya. Panjenengan yang menghimpun mungkin dengan susah payah mengambil dari rumah ke rumah ya, memberi pengertian kepada orang tua wali ya. Itu demikian. Jadi seperti itu tadi, diharapkan semua terkumpul terhimpun di daerah yang kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke masing-masing lembaga sekolah, juga kepada ranting begitu ya. Oke. Jelas ya Bunda? jelas. Jadi, Oke. jadi nanti kata beliau setelah semua bantuan berupa zakat atau apapun itu terkumpul di Bojonegoro di posko pusat, nanti akan ditasarufkan kembali termasuk di lembaga Anda mungkin. Tinggal datanya ya diamankan mungkin ya. Data-datanya diamankan nanti untuk disetorkan pada panitia dari pihak MCCC. Matur nuwun Bunda jawabannya. Dan ini ada pertanyaan, Bu Kiki matur nuwun ya. Join ya. Sukses selalu Bu Kiki dan teman-teman di Abba Alam. Ya. Oke, berikutnya Bunda, ini ada pertanyaan dari, ini malu kayaknya, chatting. Lalu chat ini. Dari Ibu apa Mbak ini, saya nggak tahu ini, Widya Tanti Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Widya. Saya Widya Tanti dari Temayan. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya ikut ta'awun di MCCC? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih. Pengen bantu beliau kayaknya. Piye carane? Oh iya.
Terima kasih Mbak Widya yang menanyakan bagaimana caranya bergabung di ta'awun sosial begitu ya. Ya. Jadi begini Mbak Widya, kamu ada di Temayang ya Cahayu. Begini, di Temayang itu kan sudah terbentuk PCM, PCA di sana. Coba penjenengan Mbak Widya mencari info di sana yang saat ini beliau-beliau yang tergabung di MCC kecamatan maupun di ranting itu masih terus mengharapkan para dermawan untuk menyerahkan baik itu infak peduli COVID, baik itu zakat fitrah maupun ZIS, zakat infak sodakoh, termasuk di dalamnya zakat mal, zakat harta yang dikeluarkan setiap 1 tahun. Begitu ya Mbak Widya, tolong mencari info ya. Kalau mungkin belum ketemu juga, kapan-kapan bisa WA khusus saya, siapakah nama gitu ya, nama PCM PCA di Temayang ya. Ini Mbak Widya dari Temayang ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Widya gitu. Matur nuwun, terima kasih. Kalau boleh tahu Bunda, adakah ketua atau PCA dari PCM sana, kalau Bunda kenal mungkin biar Mbak Widya mencari di Temayang. Ya kenal Mas, tapi namanya itu loh yang saya agak lupa, nanti saya carinya. Nah ini kan Mbah Wek, Mas maaf ya, jadi sudah punya 2 cucu, jadi sering lupa begini ya. Apalagi gitu. Ya gitu Kak Sela. Mbak Widya nanti boleh chatting saya ya, monggo dicatat nomor saya. Saya nggak nyatet, mungkin tak catat di chat sini ya. Nanti tak kirimi nomornya Bunda, Bunda nyiapin ya. Nanti biar Anda hubungi beliau. Beliau punya kontaknya cuma nggak hafal Mbak, gitu loh. Ya nanti. Ini catat saya ya. Ini di kolom chat nomor saya, sampai bisa japri saya, nanti tak kasih nomor beliau ya, Bunda yang sore ini ngisi materi ya. Oke, matur nuwun. Ini juga ada atensi dari Bu Anjar Dwi. Bu Anjar Dwi kayaknya kenal nih, dari TK Percontohan. Ya benar ya. Semoga semua panitia terlibat di MCCC selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Barakallahu fikum, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Oke, itu atensi. Monggo teman-teman yang lain yang pengen tanya langsung, diskusi atau sharing, silakan bisa langsung kontak, atau yang mau ngobrol langsung, silakan di mic-nya di unmute. Ya, caranya Anda klik di gambar Anda itu di layar, di pojok kiri bawah itu ada lambang mic yang tersilang, itu Anda klik sentuh. Nah, itu. Ini ada lagi Bunda dari siapa nih? Hari ini Saronto. Ini cowok apa cewek ya? Kalau hari ini ada kenal Bunda? Bu Harini. Bu Harini ya. Oh, Ibu Bu Harini, maaf Bu ya. Wanita ini. Assalamualaikum, saya Bu Anton. Oh iya, mau nanyakan bagaimana caranya mendapatkan bantuan Bunda. Sudah lockdown Bunda ini. Iya, cara nolak bantuan. Terus mulai kepepet ini kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Harini atau Bu Anton, ini beliaunya ini juga dermawan. Juga salah satu bergabung dengan saya karena kebetulan saya juga merupakan tercakup dalam kepengurusan MCCC Jelander. Jadi Ibu Dermawanita ini ikut titip kepada saya Kak Zela. Terima kasih Bu Anton atas titipannya yang kemarin diatasnamakan Mbak Adel begitu ya, memberikan beberapa paket sembako ke saya dan sudah saya serahkan di kabupaten. Barokallah, semoga Allah melipat gandakan infak panjenengan. Kemudian cara untuk mendapatkannya, kalau ini yang ditanyakan karena ada tetangga-tetangga yang tidak berkecukupan.
kehidupan. Jadi tidak dia sendiri, beliaunya adalah dermawan, jadi menanyakan tetangga-tetangganya yang sama sambat gitu ya, terutama yang bagaimana ya, Kena lockdown kata bahasa anak-anak sekarang gitu. kena lockdown, jadi yang tidak bekerja atau di PHK begitu ya. Bagaimana caranya? Caranya juga sama, karena yang desa-desa yang tadi sudah saya jelaskan caranya yang ada di sekolah, yang di desa-desa itu ditangani oleh ranting. Jadi ranting MCC Sendandel menangani penghimpunan maupun calon yang akan ditasarufkan. Jadi data yang menerima atau yang dihimpun harta bendanya atau yang diinfakkan juga mendata calon yang akan diberi dari yang diberi dari MCCC begitu. Itu ya Bu Anton. Jadi daftar kepada ranting, panjenengan ranting mana otomatis cabang kapas ya, cabang kapas begitu. Begitu, terima kasih panjenengan sudah bergabung dan semoga titipan panjenengan kepada MCCC yang kebetulan saat ini saya masukkan MCCC Sendandel karena saya berusaha ya kepada siapa saja yang ketemu, teman siapa saja saya ajak begitu. Jadi walaupun kapas saya ikutkan ke Sendandel, jadi tidak apa-apa ya mumpung ketemu. Terima kasih, semoga panjenengan sehat walafiat, semoga puasa hari ini mendapat pahala dan mendapat balasan berlipat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya Bunda, ini kayaknya di bawahnya itu ada yang melanjutkan beliau. Syaratnya apa saja? Mungkin gini, siapa bisa dapat bantuan ini atau kriterianya seperti apa Bunda? Seperti itu. Kalau boleh tahu, nanti biar jamaah biar bisa mantau juga. Menurut informasi saat ini Kak Sela, yang diutamakan adalah para ibu yang terkena dampak COVID. Misalnya, para ibu yang tidak mempunyai pekerjaan, para janda, orang tua, kemudian yatim. Jadi sebagian besar sesuai dengan 8 asnaf. Jadi 8 asnaf. Ya, 8 asnaf. Fakir, miskin, terus termasuk di dalamnya adalah sabilillah. Mungkin panjenengan sabilillah. Iya, moderator sabilillah ya. Keluyuran terus wae kok pandemi. Demi tugas Bunda. Masih para pemuda ini saya anggap sabilillah memang berjuang di jalan Allah. Tapi bahaya Bunda, nanti kalau dianggap sabilillah saya boleh gak puasa dong Bunda. Itulah musafir. Kalau yang tidak puasa musafir, sabilillah ini. Iya. Jadi itu yang diutamakan para fakir miskin, janda-janda, orang tua, orang sepuh-sepuh itu ya yang diutamakan. Begitu. Itu Bunda. Ya itu jelas ya, jadi 8 asnaf ya, fakir, miskin, orang berhutang, pokoknya 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kayak kalau tergabung di apa namanya MCCC Muhammadiyah COVID-19 Center. Saya baca begitu. Ya, jadi mungkin ada dampak lain kalau saya baca berita Bunda. Orang yang rentan miskin itu boleh dikasih nggak? Jadi orang yang biasanya hari-hari mestinya kerja tiba-tiba kena lockdown, berhenti. Apakah itu juga masuk kategori Bunda? Ya itu sesuai dengan penyisiran para teman-teman yang ada di ranting Kak Sela, karena apa? Yang tahu betul tentang lingkungan adalah lingkup terkecil di wilayah itu, di lingkungan itu, yaitu yang terdekat dalam hal ini adalah yang ada di ranting. Ranting bisa menyisir ke tetangga-tetangga wilayah terkecil lagi, di RT-RT-nya, di RW-RW-nya. Saya kira yang lebih tahu adalah lingkungan terkecil di sini adalah ranting, kemudian RW dan RT begitu Kak Sela. Oke, itu ya jelas ya.
para pemirsa, para jamaah yang mantau langsung di aplikasi Google Meet ini maupun yang sudah mantau di relay di Facebook dan YouTube yang menyiarkan langsung acara ini, bahwa ta'awun itu bisa secara mandiri, bisa secara berorganisasi juga. Ini tadi sudah diceritakan di IC ya, bersama dengan tim MCCC namanya ya, sudah kemarin Aisyah tanggal 22 sudah menyalurkan bantuan pada warga terdampak khusus ya COVID ini. Dan ini Aisyah juga bersama tim Muhammadiyah COVID-19 Command Center itu sedang menggalakkan bantuan dan akan disalurkan di desa-desa melalui ranting-ranting Muhammadiyah dan Aisyah mungkin nanti yang sudah mendata orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan ini. Monggo yang lain yang mau bertanya lagi atau diskusi sharing dari ibu-ibu Aisyah yang gabung di sini juga, dari NA juga ada ini kayaknya tak lihat beberapa, dan dari jamaah yang lain silakan yang mau bertanya melalui chat bisa atau mau interaktif langsung sama beliau, monggo silakan bisa langsung bertanya pada room ini, monggo. Ya, sambil nunggu yang mau tanya, Bunda, mungkin selama ini yang Bunda amati ya dari masyarakat sekitar, karena Bunda di Numpak Dalem dan sekitarnya ini, kira-kira sudah kelihatan nggak dampak langsung dari COVID-19 ini? Sangat banyak Kak Sela. Jadi tetangga kanan kiri yang pekerjaannya sehari-hari tukang becak, yang kebetulan itu muadzin musola yang saya tempati, itu juga berhenti total karena pasar kota juga sedang tutup. Itu juga mengeluh ya bagaimana untuk memberi nafkah keluarga begitu. Jadi nawar-nawar kerja begitu, yang kebun masih bersih ya ditawar untuk menawarkan diri untuk bekerja begitu. Jadi terpaksa kami juga menerima. Itu baru satu ya yang Bunda temui. Terus ya? masih kan sopir juga begitu karena dirumahkan dengan bosnya juga begitu. Jadi tawar-tawar kerja begitu. Jadi mau tidak mau. Jadi untuk kebunan yang selama ini rumputnya banyak, sulit orang cari kerja, orang kerja begitu. Ini banyak yang tawar-tawar begitu Kak Sela. Jadi dibayar piro Pak, enggak apa-apa sampai begitu. Jadi itu kami merasa terharu, merasa terenyuh begitu. Jadi alangkah diharapkannya nanti gerakan MCC nanti sampai ke kelompok yang berbawah di akar rumput begitu. Kemudian ada lagi yang ibu-ibu berjualan di sekolah-sekolah. Bagaimana enggak susah Kak Sela, sekolah juga sedang at home ya. Sedang at home, jadi belajar di rumah. Guru-gurunya juga sedang begitu. Jadi yang biasanya berjualan di sekolah, memberi makanan ke kantin sekolah, menjual makanan ke kantin sekolah juga pada libur. Jadi amat terasa, kanan kiri, belakang, depan juga sudah ada. Jadi banyak. Itu kami mengharapkan juga sudah kami data lingkungan sini yang biasa kami beri, itu juga kami daftarkan MCCC karena kami tidak memberikan secara pribadi. Jadi yang zakat fitrah keluarga, yang infak, zakat mal yang dikeluarkan setahun, saya serahkan full di MCCC dengan harapan nanti keadilan pemberiannya tidak double counting begitu, jadi bisa adil. Itu Kak Sela. Jadi apa yang kami amati di sini juga di lingkungan sekolah juga begini keadaannya. Kemudian kaitannya dengan anak sekolah ya, walaupun tidak nampak dampak karena anak sekolah ya tidak merasakan adanya kesulitan ekonomi, itu juga agak sulit Kak Sela. Itu yang kaitannya dengan jaringan IT Kak Sela. Utamanya anak-anak sekolah dasar dan di bawahnya. Rata-rata di sekolah yang desa, walaupun dader ini
dekat dengan kota, namun ya bisa dijuluki kota tapi desa Kak Sela. Mungkin Kumak Dalem ini ke utara itu mayoritas sudah punya. Iya, Namun betul. yang ke pelosok mulai Somodikaran, Sendang Rejo, Karangsono, kemudian Growok dan seterusnya itu. Jadi guru-guru istilahnya kan work from home begitu ya, Iya. bekerja di rumah. Guru-guru itu bagaimana bisa menyampaikan pelajarannya ke anak-anak kalau tidak ada misalkan bertepuk sebelah tangan begitu ya, gurunya punya HP, punya paket, namun murid-muridnya tidak. Akhirnya diambil jalan keluar begini, para guru itu yang melawang ke desa-desa. Perjuangan luar biasa. Jadi betul-betul dijuluki masa kini ini yang di desa-desa utamanya itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dia dengan ikhlas datang ke rumah-rumah, padahal kalau rumahnya menyebar itu kan sulit. Akhirnya minta bantuan pada perangkat desa untuk menuju ke para muridnya Kak Sela. Jadi ke para muridnya memberi soal. Misalkan ada yang mengelompok satu RT itu, kemudian diberi soal begitu ya, terus dikerjakan di situ. Begitu Kak Sela. Iya, kadang kita berpikir ideal ya Bunda. Iya. Saya baca juga kemarin di Garut, salah satu guru itu demi muridnya sama. Ini juga baru dapat cerita dari jenengan di Dander kayak gini terjadi. Ya. Apalagi itu yang pelosok loh Kak Sela, yang digondang, disekar bagaimana itu. Sedang jaringannya waktu dulu kami dinas di sana itu sulit menerima HPWA itu tidak bisa. Kalau di Pajeng itu sudah tidak bisa. Sebenarnya kalau ngomong idealisme di pendidikan ya, kalau guru yang memang sudah punya NIP, bahasa tanda kutipnya, mereka kan sudah ada jaminan dari negara. Nah, yang jadi tantangan itu ketika guru itu udah tidak punya NIP ya, dan itu sampai kayak gitu. Padahal saya dapat cerita dari beberapa dan dibaca di beberapa media itu, sementara gaji juga kayaknya juga dibatasi juga. Nah itu kalau ada orang-orang yang mau bahasanya melawan ya, datang ke satu-satu karena mereka tahu data di lapangan bahwa murid itu nggak semua bisa mengakses, apalagi di masa pandemi kayak gini, nggak semua punya HP, nggak semua punya HP juga literasinya tinggi seperti itu. Maka luar biasa juga kalau ta'awun kita, guru-guru yang mau datang langsung ke bawah membantu ya, bahasanya ta'awun nih, membantu yang punya keterbatasan ya, kita bantu. Berarti bantu bukan hanya sekedar harta benda ya. Makanya tadi saya katakan, jadi kalau saat ini ta'awun itu juga termasuk IT ini. Jadi saya memang gaptek ya Kak Sela, jadi bisanya itu buka, menyampaikan, menutup lagi begitu ya. Begitu juga kalau di tempat kerja juga minta bantuan para pemuda harapan bangsa itu. Jadi iya nak ngarani sudah tidak zamannya. Kalau zaman sekarang seperti penjenengan ini, kalau boleh selain pahlawan tanpa tanda jasa itu juga pahlawan IT begitu ya. Gitu. Jadi alangkah dibutuhkan sekarang. Dan mungkin ada jalan keluar Kak Sela bagi yang memang sulit akses ke desa-desa. Apakah ada cara lain ya seperti Kak Sela ini sebagai tim relawan ya Bojonegoro untuk membentuk entah jaringan apa namanya di desa-desa itu supaya bisa akses gitu ya Kak Sela ya. Iya, betul Bunda. Alhamdulillah kami sebenarnya ini sedikit cerita dulu ya, di relawan TIK ini sebelum ada pandemi COVID ini kita tahun 2016, 2017 itu Bunda ya, 2 tahun kita dapat program yang menyalurkan dana bantuan dari operator migas ya, sebut aja ExxonMobil gitu ya. Dan kami fokus kita ngelatih guru-guru untuk memanfaatkan TIK waktu itu. Dan waktu itu memang nggak semua guru nangkep gunanya apa sih gitu. Ternyata setelah wabah ini terjadi,
dan semuanya work from home, tugas online, mereka baru sadar ternyata apa yang kami ajarkan waktu itu berguna gitu loh Bunda, seperti itu. Jadi kadang-kadang waktu itu mereka cuma nganggap buat apa sih gitu loh. Kita ketemu tiap hari, ternyata saat inilah mereka rasakan seperti itu. Nah, ada lagi tantangan tadi saya baca di Garut tadi. Jangan ngomong ideal ya. Kalau ngomong ideal, oke, work from home. Guru ngasih tugas, murid mungkin anak SD, TK melalui WA. Nah, pertanyaannya, semua apakah mereka punya HP berbasis Android? Punya Android, paketan datanya ada enggak? Itu pertanyaan juga. Harus tidak lanjut itu Bunda. Itu kan PR untuk para pemuda harapan bangsa ya. Jadi memutar otak ini bagaimana bisanya nanti jadi jaringan-jaringan yang sulit ini untuk diberi jalan keluar gitu ya Kak Sela. Betul. Nah, apa namanya dipasang apa seperti apa Pak Kak Sela itu ya, tower, seperti tower dan sebagainya. Gitu. Makanya kan kami bangga dengan penjenengan semua relawan ini. Saya dalam hati gini, loh, kok sampai sekarang saat seperti ini masih ada relawan ya gitu ya. Jadi gumun gitu ya. Jadi gumun, bersyukur, alangkah berbahagianya, alangkah mulianya tugas ini dapat memfasilitasi dakwah bilisan melalui jalur IT ini. Jadi ada 3 dakwah yang memang sudah ada namanya. Yang pertama memang dakwah bil lisan, yang kedua bil kitabah, yang ketiga adalah bil hal dengan perbuatan ini. Termasuk perbuatan utak-utak niki wis dakwah ngene iki kok mesti kok alhamdulillahirabbil alamin kan mesti begitu ya. Jadi ini adalah luar biasa karena tidak semua orang bisa termasuk saya Kak Sela. Ya, oleh karena itu ini sebenarnya kemarin ya pemikiran dari pengurus tentang ini semua lockdown kan gitu. Ya. Para dai ini kangen semua santrinya, jamaahnya, pengen menyapa. Tapi ya itu terkendala. HP punya, kadang fasilitas IT-nya itu pakai apa? Itu mereka kadang-kadang terkendala. Maka dari itu kami bersama teman-teman relawan TIK Bojonegoro ini, alhamdulillah kami dikasih bantuan Bunda sama Google ya. Kita relawan TIK, Google tahu bahwa kita terjun ke masyarakat langsung, jadi kami dikasih fasilitas aplikasi ini gratis sama Google. Nah, kami manfaatin tentu untuk bermanfaat, tidak untuk yang tidak bermanfaat gitu. Maka dari itu kami juga menggalang dana Bunda melalui scan donasi ya. Semoga banyak yang terkumpul nanti. Insya Allah nanti juga kita akan menyalurkan sama mungkin. Nanti tinggal teman-teman dimusyawarahkan lebih lanjut tentang ini penyaluran dana ini biar kita lebih enak ya dan tersalurkan secara benar, tentunya seperti itu. Baik Bunda, ini tinggal 10 menit ya, mungkin teman-teman yang lain yang masih ada yang mau tanya, monggo interaktif teman-teman. Oh iya, ada pertanyaan tadi sebentar dari pencak silat ini kalau nggak salah dari Tapak Suci Sumberjo ini. Untuk jangka panjang, sebentar ya. Ada Bu Harini juga nih. Sebelum pencak silat bertanya tadi ada Bu Harini. Bu, apa untuk menindaklanjuti apa saya pengajuan proposal kebetulan dari anggota keluarga cerebral palsy apa ini ya, saya nggak tahu bahasanya, banyak terkena dampak COVID. Terima kasih sebelumnya Bu Harini tadi. Apa harus mengajukan proposal Bunda? Ibu Harini, jadi kalau mengajukan ke maksudnya untuk mendapatkan paket sembako itu tidak dengan proposal, tetapi cukup penjenengan mencari atau menemui MCCC Ranting begitu ya, Kecamatan Ranting yang ada di Desa Panjenengan. Kemudian MCC Ranting
dihimpun, didata di MCCC kecamatan. Jadi begitu menyatu, jadi secara berjenjang dari ranting, yang ranting itu desa ya, desa kemudian ke MCCC kecamatan, yang dimana kecamatan nanti digabung dijadikan satu di MCCC kabupaten. Gitu. Begini Mbak Bu Harini, besok insya Allah kami carikan ya nama MCCC, ketua MCCC atau PCM Kapas gitu ya. Dari mana Bu? Bu Harini dari mana? Kapas. Oh Kapas Kapas. cuma desanya itu Tikusan. Oh Tikusan. Tikusan Kapas. Ya, Karena beliaunya adalah dermawan yang tadi kami catat di koordinator gitu. Iya, oke. Nanti tidak apa-apa, jadi bisa ada beberapa nama begitu ya diajukan, tetapi dengan catatan sesuai dengan kriteria asnaf tadi. Itu Bu Harini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ini pencak silat, nggak tahu siapa namanya Bunda. Untuk jangka panjang, apa solusinya yang ditawarkan baik dulu yang bekerja maupun sedang maksud gini Bunda, kan ini yang kena dampak ini banyak nih. Nah mungkin Bunda punya saran, atensi pada mereka yang untuk jangka panjang kita berharap segera selesai. Ini Bunda bagaimana saran pada mereka yang kena dampak ini setelah wabah ini selesai? Oh yang kena dampak ya setelah selesai. Bagi mereka yang kena dampak parah, dan yang biasa, dan yang parah lagi gitu. Kena dampak itu tidak dampak terkena COVID ya. Bukan, tapi dampak ekonomi ya. Jadi begini. Jadi kalau ada yang berdampak secara ekonomi karena mungkin masih agak panjang, misalkan yang tidak bekerja begitu, dengan ini solusi pribadi ya Kak Sela. Kalau mempunyai keahlian, yang bersangkutan mempunyai keahlian, tolonglah misalkan membuat keterampilan apa itu dilaksanakan di rumah. Maksudnya diterapkan kembali begitu. Kemudian yang belum punya pekerjaan, misalnya punya keterampilan tetapi tidak bisa mempraktekkan dan sebagainya, insya Allah pemerintah itu akan mendata. Jadi teman-teman yang terkena dampak COVID itu akan dilatih begitu ya. Jadi info yang kami terima begitu, utamanya akan dihimpun, akan diberi pelatihan terkait dengan UKM gitu ya. Jadi usaha kecil menengah gitu ya. Tergantung jadi bakat para yang terkena dampak itu apa. Misalkan yang terkena dampak itu punya keahlian atau bakat menganyam, akan dilatih tentang anyaman. Bukannya bakat menjahit, akan dilatih menjahit. Yang membuat keterampilan membuat jajan, snack, akan dilatih begitu Kak Sela. Ya, jadi pemerintah akan memfasilitasi juga dengan adanya pelatihan. Otomatis setelah aturan-aturan yang saat ini diberlakukan sudah selesai. Karena untuk pelatihan itu pun juga berkumpul orang yang saat ini memang belum berlaku. Jadi sementara kegiatan yang ada di kantor-kantor itu juga difasilitasi atau efisiensi untuk dialihkan sementara ke kegiatan lain. Yang intinya kegiatan itu mengarah pro pada orang miskin, yaitu prupur Kak Sela. Yang istilahnya adalah prupur dengan harapan pro growth. Jadi prupur setelah orang-orang miskin ini sasarannya kegiatan yang pelatihan orang miskin, maka orang-orang tadi setelah dilatih ada tumbuh ya, bisa tumbuh pekerjaannya, bisa ekonominya bisa tumbuh gitu ya, pro growth. Bisa project punya pekerjaan, pro growth bisa tumbuh ekonominya gitu. Jadi diharapkan begitu. Kemudian untuk
memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi yang misalkan punya sawah sedikit, janganlah hasil pertanian itu dijual. Jadi untuk digunakan dengan harapan beberapa waktu ke depan dapat dikonsumsi sendiri. Kita ingat pada kisah Nabi Yusuf yang pada saat itu paceklik itu. Jadi sebaiknya untuk menanggulangi paceklik itu, hendaknya maka Nabi Yusuf kan membuat kebijakan seperti itu ketika bermimpi bahwa 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk itu memakan sapi yang kurus, gitu ya. Jadi yang artinya begini, maka diharapkan negara yang saat itu bendaharanya adalah Nabi Yusuf untuk menanam segala sesuatu sebanyak-banyaknya. Kemudian tanaman itu atau hasil panen itu untuk disimpan beserta bulir-bulirnya, karena untuk menanggulangi yang paceklik selama 7 tahun gitu ya. Karena yang waktu itu raja bermimpi begitu tadi yang saya ceritakan tadi. Itu Kak Sela. Oke. Ya, betul sekali Bunda. Jadi kita harus berpikir ya, walaupun kita bukan pihak pengambil kebijakan, paling enggak kita orang ta'awun ya, tema kita kan ta'awun nih. Ya. Saling membantu dengan yang lain. Ini saling juga membantu solusi mungkin. Kalau mungkin yang punya keahlian tuh ya kayak teman-teman RT, saya sendiri juga punya keahlian di IT, ini mungkin juga kena dampak langsung, cuma enggak banyak, ya banyak tapi masih ada yang bisa dilakukan seperti itu. Tapi mereka yang enggak punya keahlian itu, ini yang perlu dipertimbangkan bersama untuk kita bersama. Nah, terima kasih Bunda. Terus ini di bawahnya Mbak Husnatul Mawaddah. Ini kayaknya anggota Aisyah juga Bunda nih. Pemateri berikutnya ini dari PDNA kemarin. Ini solusinya kenalan dengan banyak orang, siapa tahu ketemu teman baik, jadi bisa saling sharing colek. Jadi betul ya, ini bahasanya tuh silaturahim. Ya. Jadi arti juga kayak acara ini selain fasilitas kita juga silaturahim. Siapa tahu nanti semoga wabah ini cepat selesai. Bisa apa yang bisa disinergikan seperti itu mungkin ya dimaksud ya. Oke Bunda, jam 16.59 nggak terasa. Sharing bermanfaat ini luar biasa. Jadi monggo closing statement dulu. Nanti setelah closing statement imbauan ke masyarakat khususnya jamaah tentang wabah ini. Closing statement atau rangkuman dari yang disampaikan Bunda maupun yang ditanyakan. Monggo. Para sahabat, para teman-teman, handai tolan, muslimin muslimat, marilah bahwa ta'awun sosial ini tidak hanya berupa uang, berupa harta benda, boleh jadi berupa nasihat, boleh jadi tolong menolong di bidang IT, boleh jadi tolong menolong masalah pengetahuan, memberi sekecil apapun, misalkan resep makanan, marilah memberitahukan bagaimana untuk mengefisiensi atau memperkecil pengeluaran, karena dalam berpuasa ini kita hanya makan 2 kali, yang biasanya kan 3 kali. Yang sekali mari kita berikan atau kita infakkan kepada yang membutuhkan, gitu ya. Itu Kak Sila. Adapun tentang COVID ini, semoga Allah segera mengambil musibah ini atau cobaan ini atau pagebluk ini. Imbauannya ke masyarakat. Mari kita taati, mari kita bersama-sama kita patuh dan taat kepada anjuran pemerintah untuk selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, selalu at home, belajar, bekerja di rumah, terus banyak membantu kepada tetangga kanan kiri, banyak bersedekah di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat ganda. Juga mari kita lipat gandakan ibadah kita kepada Allah, baik hablum minallah maupun hablum minannas.
Insya Allah kalau kita bersatu padu, bergandeng tangan untuk melaksanakan berikhtiar agar COVID ini tidak menyebar, marilah kita laksanakan bersama-sama. Insya Allah Allah segera membebaskan kita dari musibah ini. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan saat ini, yang berpuasa, termasuk Kak Sela yang telah ta'awun di bidang IT ini, semoga mendapat imbalan berlipat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda atas sharing-sharingnya, nggak terasa ya, mulai 3:30 sampai jam 5 lebih 2 menit ini yang selalu luar biasa memberikan sharing, pengalaman, juga bahwa ta'awun itu tidak mesti dengan harta benda. Jadi apapun yang kita bisa saat ini, termasuk kami dari RT berusaha memberikan alternatif informasi yang mengedukasi masyarakat. Ini juga ikhtiar kami agar masyarakat tidak dapat info COVID terus-menerus tiap hari, semakin resah malah. Dengan dakwah sejuk ini, dakwah tausiah yang memotivasi ini, semoga kita semua bareng-bareng bisa optimis dan kita yakin bisa keluar dari wabah ini. Amin. Ya, terima kasih banyak Kak Sela, jika dalam memandu acara ini kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa besok jam yang sama dan di channel yang sama kami terus mengadakan tausiah online dengan para mubalik gose Bojonegoro dan dari luar Bojonegoro, baik dari organisasi besar Muhammadiyah dan NU dan para pimpinan pondok pesantren, akan secara bergantian memberikan tausiah selama bulan puasa ini. Inilah ikhtiar kami relawan TIK biar mubaligo tetap memberikan informasi yang menyejukkan, yang mengedukasi, tentu semuanya dalam rangka kita biar sama-sama optimis. Terima kasih banyak dari Kak Sela dan teman-teman panitia, dan terima kasih semua yang telah bergabung di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dan kok di situ benar? Ya Allah.